Salam sehat. Jumpa lagi kita dalam Sapaan Rohani hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memohon hikmat Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu hingga kami dapat mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Tema Sapaan Rohani hari ini adalah Dialah yang memikul beban dan penyakit kita. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Matius 8 ayat 1 sampai ayat 17. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah ketika kita mengalami sakit atau orang yang kita kasihi mengalami sakit, kita pernah bertanya di dalam hati kita, di manakah Tuhan? Apakah dia hanya menyaksikan penderitaanku atau dia ikut memikul beban dan sakitku? Hari ini melalui pembacaan firman Tuhan, kita akan diteguhkan, kita akan diingatkan. Seperti tema kita, Dialah yang memikul beban dan sakit kita. Dalam Matius 8 ayat 1 sampai 17, ada 3 peristiwa yang terjadi. Peristiwa yang pertama adalah Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Yang kedua adalah Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Dan yang ketiga adalah Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang yang kerasukan. Dari 3 peristiwa itu, kita akan melihat bagaimana kepedulian Yesus dan bagaimana cara Yesus memikul beban sakit penyakit kita. Peristiwa yang pertama, ketika Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Orang yang sakit kusta itu bertanya kepada Yesus, "Maukah engkau menyembuhkan aku?" Yesus dengan peduli dan belas kasihnya berkata, "Aku mau." Kenapa seorang yang sakit kusta bertanya kepada Yesus? Karena di saat itu, tidak ada orang yang mendekati seorang yang sakit kusta. Tetapi Yesus mau. Yesus mau menyembuhkannya. Peristiwa yang kedua, ketika seorang perwira meminta pertolongan Yesus untuk menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Yesus berkata, "Aku akan datang menyembuhkannya." Yesus mau datang dan menolong. Ia tidak pernah mengabaikan permohonan yang dilandaskan dengan iman. Permohonan kita tidak pernah sia-sia. Dan yang ketiga adalah peristiwa ketika Yesus berjumpa dengan ibu mertua Petrus. Dan Yesus menyembuhkan orang-orang yang kerasukan. Ia memegang tangan ibu mertua Petrus dan hilanglah demamnya. Ibu mertua Petrus mengalami kesembuhan. Tidak sampai di situ, Yesus menyembuhkan orang-orang yang kerasukan. Ia tidak pernah berhenti menyatakan kasih-Nya. Kita akan membaca ayat 16 dan ayat 17. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit.
Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus tidak pernah berhenti menyatakan kasih-Nya kepada kita. Saat kita sedang dirawat di rumah sakit, atau kita sedang dirawat di rumah kita, Dia tidak pernah berhenti bertindak, menyatakan kuasa-Nya. Kita percaya Ia menolong dan meneguhkan kita. Ia adalah Tuhan yang memikul beban dan sakit kita, sehingga kita sanggup melewatinya, memikulnya. Sehingga orang-orang dapat berkata kepada kita, "Wah, kamu hebat ya. Kalau saya jadi kamu, saya tidak sanggup menghadapinya. Wah, aku salut sama kamu. Kamu sanggup menghadapinya." Kenapa orang-orang itu bisa berkata demikian? Karena genaplah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ia yang memikul kelemahan dan sakit kita. Ia adalah Tuhan yang tidak hanya menyaksikan apa yang kita alami, tetapi Ia memikul beban kita. Ia memikul sakit kita, sehingga kita sanggup, kita kuat, kita dapat bertahan, dan kita semakin kuat dalam iman dan pengharapan. Mari teruslah berharap. Mari teruslah berjuang, karena kita tidak sendiri. Ia memikul kelemahan dan sakit kita. Jangan menyerah. Tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Tuhan menolong kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengarkan. Biarlah kami semakin diteguhkan, kami semakin kuat kokoh dalam berjuang melawan sakit, penyakit, dan beban-beban kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Kau tidak meninggalkan kami. Kau tidak pernah membiarkan kami sendirian, tapi kami dapat memikulnya bersama dengan Engkau. Sehingga kami dapat bertahan, kami dapat berjuang, dan kami dapat melihat pada akhirnya Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu beserta kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Sekian sapaan rohani hari ini. Tetap semangat. Tetap berjuang bersama dengan Dia. Tuhan yang memikul beban dan sakit kita.